Kalau ini komitmen dengan kemawal B2B, itu tidak perlu yang namanya PMN dari APBN, penyertaan modal negara dalam APBN itu tidak perlu. Ya, tapi ini kan pemerintah bandel. Kami meminta kepada BUMN ya silakan negosiasi semaksimal mungkin dengan konsorsium, termasuk apakah kepemilikan pemerintah dilusi. Kan berarti kita nggak perlu mengeluarkan PMN sebesar itu. Saya akan mengatakan kalau belum saya harus step in, ya nggak usah step in. Termasuk tadi kemungkinan dilusi saham. Kepemilikan kita nggak perlu harus 60%. Kemudian kalau sampai nanti dari utang tadi, Bapak, yang diberikan kepada konsorsium, kalau perlu ya nanti dia kalau nggak bisa bayar disuapkan menjadi ekuitas saja. Oke, sangat menarik sekali ya tadi video yang kita saksikan tentang kereta api cepat nih yang ya lagi-lagi negara harus memasukkan uang gitu ya, dan nilainya nggak sedikit, 4,3 triliun, 4.300 miliar. Nah ini dengan proyek yang seperti itu saya tidak artinya sangat bingung lah dengan langkah yang diambil pemerintah ini. Silakan mungkin Bro Eko bisa mengantarkan diskusi kita untuk topik pertama ini. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali pemirsa dengan Jangan Salah Arah di channel Ahmad Nur Hidayat. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel Ahmad Nur Hidayat untuk mendapatkan informasi update-update berikutnya. Oke, untuk kali ini kita akan membahas tentang Erick Thohir minta lagi suntikan negara untuk kereta cepat 4,1 triliun di tahun 2023. Ini sebagaimana kita ketahui bahwa dari awal sudah disebutkan tidak akan menggunakan APBN, kemudian pada kenyataannya menggunakan APBN, ternyata BUMN tidak mampu, dan sekarang kita bisa simak dari video tadi bahwa negara harus turun tangan tadi B2G ya, artinya. Nah, ini apakah ini akan istilahnya berimplikasi baik atau buruk ya, dengan penambahan anggaran ini? Ini gimana Bang Ahmad nih melihat hal ini, bagaimana perspektif Bang Ahmad? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Di channel Jangan Salah Arah ini kan kita biasa ya ingin memberikan satu perspektif yang agak beda dibandingkan dengan perspektif media mainstream. Ya, bicara kereta api cepat, ini kan tadi sudah ditampilkan ya. Ini harusnya pendekatannya B2B, yaitu business to business. Artinya apa? Kalau ini komitmen dengan skema awal B2B, itu tidak perlu yang namanya PMN dari APBN. Penyertaan modal negara dalam APBN itu tidak perlu. Ya, tapi ini kan pemerintah bandel nih. Kita udah ingatkan waktu 2021 ya bahwa pemerintah merencanakan memberikan PMN kepada Kereta Api Indonesia (KAI) untuk proyek LRT dan juga untuk proyek kereta api cepat KCJB. Totalnya kalau teman-teman ingat di PMN 2021 itu adalah 6,9 triliun. Itu 2,6 triliun itu untuk proyek LRT Jabotabek. Sisanya 4,3 triliun itu untuk base equity konsorsium BUMN dengan China dalam proyek KCJB, kereta api cepat Jakarta-Bandung. Jadi pemerintah itu sudah menanamkan modalnya 4,3 triliun di 2021. Kini ya tahun 2022 2023 nih terakhir adalah usulan untuk memberikan jumlahnya mirip 4,1 triliun kepada KCJB ini. Ya.
Saya kira begini loh, ini kan 4 triliun tiap tahun ini kan memberatkan APBN. Dan saya kira ini usul kita dan saran kita ya, bahwa harusnya ide membangun kereta cepat Jakarta-Bandung ini harusnya dikembalikan kepada skema awal, yaitu B2B tanpa APBN. Dan saya kira konsorsium BUMN ini ya, yang terlibat dalam kereta cepat ini, silakan aja melakukan satu financial engineering untuk membiayai proyek ini secara mandiri. Pendekatannya adalah BUMN saja. Kalau tidak sanggup, saya setuju dilakukan aja delusi saham itu, dikurangi saham-sahamnya gitu. Toh kalau seandainya BUMN ternyata tidak mampu juga dan sahamnya akhirnya berkurang, yang tadinya 60% ya, berkurang terus jadi di bawah 50% misalkan, itu biarkan saja. Itu kan pendekatan bisnis saja. Ya berarti BUMN kita ini gagal meyakinkan investor bahwa kereta cepat ini akan memberikan hasil di masa yang akan datang. Itu simpelnya begitu kan. Nah kalau gagal, jangan-jangan memang kereta cepat Jakarta-Bandung ini tidak visible. Jadi memang tidak perlu dimasukkan modal BUMN, apalagi modal negara di proyek yang di masa depannya itu akan rugi. Saya kira di tahun ini ya, 2022 ini kita akan sarankan bahwa udahlah exit aja dari proyek ini. Ya. 4,2 triliun yang sudah dimasukkan yang dikembalikan dalam bentuk delusi saham bisa dikembalikan gitu. Ya. Atau dikonversi dengan saham yang senilai yang, atau dikonversikan saja, dicarikan pembeli yang lain, silakan konsorsium swasta masuk. Ya. Setidaknya ada 2 indikator kalau BUMN ini melakukan delusi saham. Pertama, BUMN ini tidak secanggih yang kita kira, mampu mendatangkan investor ya, meyakinkan investor, memperoleh pendanaan secara mandiri. Ternyata nggak sanggup. Ujung-ujungnya minta lagi ke pemerintah. Berarti kan cara pengelolaan BUMN-nya ada yang tidak tepat di situ. Satu itu. Yang kedua, jangan-jangan ini proyek yang dipaksakan. Kalau ini proyek dipaksakan, yang membuat kawin paksa ini kan pasti dapat mahar nih. Dicari siapa yang menikmati mahar ini. Yang jelas, saya wanti-wanti saja, kalau ingin melakukan delusi saham, seluruh PMN, penyertaan modal negara yang sudah masuk, itu harus dikembalikan. Kalau tidak, itu jadi temuan. Itu bisa ditangkap itu. Orang-orang yang terlibat, termasuk Menteri BUMN. Ya, kalau seandainya uang pemerintah itu hilang begitu saja, itu bos. Untuk subsidi bantuan sosial itu untuk bisa membantu orang-orang kecil untuk membeli minyak goreng itu. Ya, itu lebih bagus untuk itu dibandingkan kita untuk satu proyek yang future perencanaannya itu memang dinyatakan rugi. Wah, buat apa? Gitu. Saya kira itu. Ya baik, Bang Mandur. Nah ini kelihatannya akan terus menjadi kontroversi ya, dengan berbagai kebijakan yang berubah-ubah begini. Dan sudah terbaca kelihatannya ini semakin suram gitu, semakin suram, dan yang dipertanyakan apakah akan mendapatkan keuntungan yang signifikan begitu. Jangan-jangan mungkin jadi beban negara lagi untuk jangka yang lebih panjang begitu. Karena seperti halnya di mana tuh, jadi pendapatan dari rate itu sedikit sehingga beban pemeliharaan itu saja tidak terbayar gitu. Artinya kan harus ada pengeluaran bukan mendapatkan untung. Nah sekarang bagaimana menurut Bang Ramli nih? Ya, terima kasih. Oke, Kom. Mic-nya Pak? Mic-nya belum, Bang. Sudah. Oke. Ya. Suaranya kedengaran? Jelas. Kedengaran nggak suaranya? Jelas.
Iya, saya sih tidak mau melihat secara rigid tentang skema bisnis mereka apapun bentuknya yang ada di dalam proyek raksasa ini. Tetapi yang saya lihat memang ini dari awal kok perencanaannya kok jadi kacau balau begini kayak gitu. Perencanaannya itu kan 2022 ini sudah selesai. Sesuai dengan skema kan. Ternyata bukan hanya soal selesainya udah. Makanya istilah mangkrak yang dibikin masyarakat tahu bahwa oh iya proyek yang mangkrak itu ya ini masyarakatnya ke sana arahnya dianggap bahwa ini sudah tidak sesuai dengan schedule. Satu yang diketahui masyarakat aja nih. Saya tidak mau mendalam soal limit soal PSM. Tapi tiba-tiba suara dari BUMN minta mereka suntik dana lagi, masyarakat bilang oh berarti perencanaannya salah, perencanaan anggarannya salah. Kan masyarakat mau tahu yang begitu. Masyarakat tidak pernah mau tahu tentang apa yang ini. Pokoknya masyarakat tahu bahwa ini berarti ada yang salah. Ya, kedua. Yang ketiga, apakah betul BUMN ini yang bekerja sama dengan investor ini, apakah investornya yang benar atau yang BUMN yang menarik investor ini yang tidak benar? Nah, kalau umpamanya investornya tidak benar, kan BUMN bisa mengklaim investor. Tidak sesuai. Tapi kalau sampai BUMN mengalah, berarti, halo? Kedengaran nggak? Nah, jelas. Kedengaran? Kalau memang BUMN ini yang salah, berarti masyarakat akan bingung. Loh ini berarti yang benar itu adalah investor. Nah satu saat kayak begini, ini bisa menjadi milik investornya. Karena BUMN tidak sanggup. Ini masyarakat ya yang menilai. BUMN tidak sanggup mendanai ini semua juga sesuai dengan skema perjanjian. Kan itu yang diketahui masyarakat. Yang ketiga, yang keempat, kalau saja sampai proyek ini yang sudah direncanakan tertunda dan baru bisa selesai di 2023, kalau tidak selesai juga di 2023 dengan kondisi yang sekarang, kemelut keuangan, kemelut segala macam, dan kemudian BUMN yang kita juga sudah mulai agak sedikit keraguan karena mungkin juga sudah ini akan tertunda sampai 2024. Terus pemerintah yang akan datang itu bagaimana bentuknya? Proyek ini terhadap pemerintahan yang baru yang akan datang, apakah dilanjutkan atau bagaimana? Karena kan kalau dilakukan lagi reschedule apa segala macam, tetapi ternyata ada penyelewengan dan hal yang tidak betul di dalam urusan investasi ini, apa yang terjadi? Nah, saya lihat bahwa kondisi yang sudah berkembang sekarang itu proyek mangkrak itu akan berkembang terus itu. Ini kan akan menjadi, seharusnya kalau ini terjadi dan BUMN sudah menyuntik dana sebelumnya, apa benar sudah menyuntik dana? Kalau itu sudah menyuntik dana, KPK harus masuk. Karena ini kan sudah sesuai lagi. Tadinya kan B2B. B2B kan apa jadi begini? APBN yang dilibatkan. KPK kan harus masuk. Jangan KPK diam aja. Bagaimana kelanjutannya itu? Apalagi mau ditambah lagi. Itu problem. Saya kira ini sesuatu yang pekerjaan besar yang dikerjakan secara sembrono. Saya takut aja begitu proyek ini belum selesai, semua orang-orang yang di BUMN dan yang terlibat segala macam itu masuk penjara. Makanya KPK harus turun. Tidak ada pilihan lain. Rakyat minta KPK turun. Kalau memang sudah pakai uang APBN, uang negara, ayo. Nah, ini belum lagi kita bicara soal nanti proyek ini jadi visible atau tidak, kapan break even point itu urusan bisnis lah. Tapi yang jelas proyek ini sudah tidak jelas. Ini proyek mahal. Kan sudah banyak diberitakan di mana-mana. Ada yang di pekerjaan yang di Iran tidak semahal ini, kereta cepat yang di Saudi tidak semahal ini. Rakyat jadi tahu apa ini proyek ini. Gitu. Saya kira itu. Ya, kalau saya sih ngelihatnya gini ya, memang ini jadi kayak proyek menghambur-hamburkan uang aja, Bang ya. Jadi maksudnya apa sih gunanya kereta api cepat Jakarta-Bandung gitu? Kalau ada bakar uang ini hambur-hamburkan uang. Nanti kita pungut aja begitu, kalau memang dihambur-hamburkan kita yang pungut. Nah, daripada kalau bakar uang kan kita tidak mungkin dapat.
Betul, Bang. Taburan uang kita yang dapat, terpungut aja. Iya. Karena urgensinya apa kan bikin kereta api cepat Jakarta-Bandung gitu loh. Jaraknya juga cuma dekat gitu kan. Dan semua fasilitasnya sudah ada, kereta juga sudah ada, jalan tol sudah ada. Artinya tidak ada alasan yang logis gitu loh untuk membangun kereta api kecuali Jakarta Surabaya misalnya. Mungkin masih dibutuhkan lah gitu. Meskipun juga infrastrukturnya sudah ada kan sebetulnya. Gitu, gimana, Bang? Belum lagi ada lagi isu mau dia diambil oleh Jepang, dikembalikan ke Jepang lagi. Itu kan isu yang rusak banget. Kacau balau. Itulah kalau perencanaannya asal dari kamar mandi keluar terus bikin sesuatu, punya penting ada tiangnya berdiri, udah rakyat lihat itulah proyek raksasa. Oke, baik Bang Ramli. Bang Matnur ada tambahan? Ya, Bang Matnur. Kira tambahan saya adalah kalau Pak Erick Thohir ini minta dana, dan saya kira ya tidak hanya untuk kereta api cepat ya khususnya untuk penempatan modal negara di BUMN, itu ada baiknya itu ditinjau ulang. Satu alasannya, ini sudah masuk tahun politik, ya. Menteri BUMN yang meminta ini kan mau jadi kandidat politik. Ini akan menyebabkan nanti konflik interest. Ya, saya kira pemberian PMN BUMN ini tidak mudah di-approve, beda sama tahun 2021. Ya, saat Erick belum mendeklar apapun, ya, saat tahun politik belum mulai, ya. Mungkin orang bicara pengembangan BUMN, tapi saya kira di tahun politik ini, ya, saya bicara semua nih, penempatan modal negara untuk BUMN ini akan menjadi lebih sulit untuk di-approve oleh DPR. Nah, oleh karena itu, saya kira seluruh proyek-proyek yang perencanaannya adalah B2B, udahlah jangan melibatkan APBN. Satu itu ya. Yang kedua, saya ingin katakan begini, APBN kita ini tidak mempunyai ruang yang cukup mewah untuk melakukan investasi kepada BUMN. Mengingat harga minyak dunia ini sudah di luar, sudah 2 kali lipat ya dari yang diasumsikan. Diasumsikan kan 63 US dollar per barel. Ini sudah 125 US dollar per barel gitu. Jadi udah 2 kali lipat. Ini APBN udah nggak kuat ini. Pemerintah ini ya saya kira kalau boleh nih dicatat dalam waktu 2 minggu ke depan ini akan melakukan penyesuaian harga BBM dan juga harga listrik. Kalau ini tidak disesuaikan, APBN ini jebol. Ditambah lagi, ada permintaan ke PMN ini yang sebetulnya tidak perlu. Di era kita lagi membutuhkan APBN untuk memperkuat ketahanan energi kita. Kebayang tidak ya kalau kita sih sekarang mungkin pom bensin kita masih normal ya, masih ada. Tapi di daerah yang di pelosok itu sudah sulit cari bahan bakar, sudah dibatasi. Misalkan Pertalite itu susah cari Pertalite. Jadi kota-kota besar mungkin masih gampang kelihatannya tersedia melimpah ya. Tapi sebenarnya ya kita ingin buka aja nih. Ini ada perasaan was-was nih di teman-teman Pertamina karena suplainya nggak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan domestik. Kebayang nggak kalau tiba-tiba sama di kota-kota besar pom bensinnya itu tidak melayani BBM nggak ada karena nggak bisa beli. Tentunya ini akan pemerintah sudah hitung itu ya, ini akan membuat satu gejolak sosial yang luar biasa besar. Nah, oleh karena itu saya kira ya permintaan Erick Thohir untuk penempatan modal negara untuk seluruh BUMN yang menggunakan dari APBN ini kelihatannya akan sudah dipenuhi. Dan kalau Presiden ini memahami apa yang terjadi di dalam APBN kita, tentunya dia akan hold semua. Kalau perlu dilakukanlah dilusi saham sebagaimana sarannya Ibu Menteri Keuangan. Tapi itu harus hati-hati karena jangan sampai investasi yang kemarin itu jadi hangus.
Itu harus diaudit betul. Jangan jadi momentum ini ya dijadikan kesempatan untuk merampok uang negara. Ya, karena itu kan ada nilai 4 triliun yang ke 2021 itu kan gede itu untuk kereta api cepat itu gede, Bro. Ya, saya kira itu tambahan dari saya. Baik. Oke, baik, saya kira untuk topik ini cukup ya. Tadi ada yang menarik juga bahwa infrastruktur yang dibangun itu yang banyak kan yang menghabiskan energi ya. Padahal kita harusnya lebih concern kepada krisis energi ya. Kita harus bisa menciptakan memproduksi energi yang tidak tergantung sama impor ya, sehingga kita bisa bertahan dari krisis. Oke, baik, mungkin cukup dicukupkan untuk topik pertama. Tapi sebelumnya jangan lupa pemirsa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Ahmad Nur Hidayat.